Apa ya? Itu yang oleh-oleh orang. Oh ya kayak gini nih. Ini Bunda tuh mau menyerahkan Iya. administrasi nanti dari sini. Yes, sir. Mama Patan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ada semangat mau berangkat umroh. Siap. Sebentar lagi, gak lama lagi ada yang berangkat tanggal 25 Desember sama Ustaz. Insyaallah ada yang berangkat tanggal 29 Desember sama di Ustaz dan Mama. Mudah-mudahan Bapak semuanya sehat. Supaya tambah semangat, kita terbiah yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wahai Allah kami datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu untukmu, segala pujian hanya milikmu. Kami meraba tanpa cahaya, kami lupa hina dan bapa. Di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia, di hadapanmu yang maha esa, di hadapanmu kami bersimpuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Baik ayah bunda, alhamdulillah. Bagaimana rasanya membaca talbiyah bersama ramai-ramai? Udah kayak di jalan di sana ya? Mudah-mudahan memang orang bertalbiyah itu dia terhubung hatinya sama para perindu-perindu Baitullah, orang yang memenuhi panggilan Allah, tamu Allah, tamu Nabi. Talbiyah itu akan terus terhubung sampai sekarang, karena dulu bermula dari Nabi Allah Ibrahim pada saat diperintahkan Allah memanggil seluruh manusia yang ada di muka bumi untuk datang ke kota suci. Ayah bundaku, alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah yang maha baik. Berkumpul kita di sini atas izin Allah dengan keberkatan kekasihnya baginda. Ayah bunda tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insyaallah mengurangi rasa hormat Ustaz kepada yang bunda sendiri. Suara apa itu? Kayak suara pesawat. Kecil juga. Kecil.
Baik ayah bunda, insyaallah hari ini luar biasa. Yang berangkat tanggal 25 Desember kurang lebih 45 orang, yang 29 Desember sebagian yang ikut manasik hari ini, dan insyaallah akan manasik lagi. Ayah bundaku semuanya, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah, kita akan berangkat kurang lebih jam 8 pagi tanggal 25 Desember insyaallah kumpul di Bandara Sultan Mahmud Badruddin II, dan akan diterbang jam 12 siang berangkat. Jam 8 itu untuk masukkan koper besar dulu semua di bagasi. Nanti ayah bunda biasanya Ustaz ajak doa bersama, foto bersama, sekaligus kita mendoakan keluarga yang menghantar. Kali ini kita yang diundang oleh Allah, mudah-mudahan mereka yang menghantar pun insyaallah akan diundang oleh Allah. Setelah itu ayah bunda akan Ustaz ajak masuk ke dalam, daripada nunggu di luar di bandara. Kadang nanti masuk di dalam lounge, Ustaz niatkan supaya bisa istirahat di dalam sambil kopi, sambil makan. Terus juga ada permulaan manasik singkat nanti biasanya di lounge. Setelah itu kita akan terbang kurang lebih jam 12 siang dan sampai di Madinah kurang lebih jam 6 sore waktu Madinah ke Maghrib. Dan mudah-mudahan jam 8 malam, jam 9 malam itu sudah sampai hotel, dan hotel kita insyaallah dekat. Malam itu kita sudah bisa sholat di Masjid Nabawi, sudah bisa menikmati indahnya malam di kota Rasulullah SAW. Setelah itu ya bunda, biasanya juga hari-hari seperti biasa, target kita pertama adalah di kota Madinah ini untuk masuk ke Raudhah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman-taman surga kata Rasulullah. Dan kalau kita sudah datang, kita akan pastikan diri kita bisa masuk ke dalam Raudhah. Raudhah ini tempatnya sempit, kurang lebih hanya 300-400 meter saja. Surga yang ada di dunia ini, surga tersebut, tapi seluruh dunia akan masuk sana. Makanya nanti yang ibu-ibu nanti ditemani oleh ustazah atau lupa tim kita di Madinah, yang laki-laki nanti ke sana, insyaallah. Mudah-mudahan ayah bunda semua dalam keadaan sehat. Amin. Terus selanjutnya sebenarnya perjalanan umrah ini terutama adalah berziarah kepada baginda Nabi. Setelah itu kita akan datang ke Baitullah, kota suci. Tapi ada dua maksud yang Allah perintahkan datang ke dua kota suci, karena dia enggak mungkin sembarangan perintah Allah, sunnah Nabi itu serta merta kita disuruh datang. Ada hal yang perlu kita gali, perlu kita kaji, dan perlu kita pahami. Jangan sampai orang pergi umroh datang ke sana lepas syarat rukun, foto-foto, happy-happy, dah itu aja. Sayang, karena kita datang ke Baitullah ini, kita menghadiri dua undangan yang luar biasa. Pertama, undangan Rasulullah SAW. Bagi yang belum pernah umroh, mungkin sudah ditunggu oleh Rasulullah, sudah sekian tahun. Kemana Bapak itu, kata Rasulullah, belum datang. Kita setiap hari berdoa minta kepada Allah, ya Allah Tuhan, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad. Betul Pak? Bagi orang yang belum datang, macam mana? Badannya sehat, rezekinya ada, tapi nggak pernah datang ke Rasulullah semasa hidupnya. Itulah satu kerugian yang besar. Makanya hukum umrah dan haji itu wajib sekali seumur hidup. Kata orang haji aja wajib, enggak, umrah juga wajib sekali seumur hidup. Umrah kedua, ketiga itu sunnah. Kita datang ke Rasulullah. Selanjutnya kita akan ke Baitullah. Baitullah ini di mana? Di kota suci Mekah Mukarramah, dan di situ ada Ka'bah. Ka'bah ini disebut rumah tua, Ummul Qura. Disitulah bangunan pertama kali Allah ciptakan di muka bumi. Kita datang kota suci Mekah, Masjidil Haram. Terus dah masuk kita ketemu Ka'bah. Kita nak ketemu Ka'bah atau kita nak ketemu Tuhan yang punya Ka'bah? Kita ingin ketemu Tuhan yang punya Ka'bah, betul? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Itulah yang perlu kita persiapkan untuk kita hadir
sebaik-baik tempat hadir untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap ayah bunda tu? Okey. Insyaallah yang baru pertama kali umrah insyaallah dimudahkan semua, dan alhamdulillah di sini juga ada jemaah yang sudah beberapa kali umrah. Kak Yanto dah berapa kali umrah, Mama Bunda Zahra dah berapa kali umrah, ada Pak Siddhartha dan keluarga, ada Bunda rombongan ada berapa kali umrah juga. Alhamdulillah ya Bunda, direzekikan Allah bisa datang kembali. Memang doa kalau bisa berulang-ulang. Okey. Selanjutnya ya Bunda, persiapan kita untuk datang ke kota suci ini, Mekah dan Madinah ini, apa persiapannya? Persiapan yang pertama adalah persiapan lahiriah. Yang utama itu, apa dia persiapan lahiriahnya? Seluruh perbekalan yang diperlukan untuk kita datang ke kota suci harus dilengkapi. Persyaratan administrasi insya Allah Ustaz siapkan dari travel, paspor segala macam sudah aman. Tinggal lagi yang belum vaksin, silahkan vaksin. Nanti segera infokan ke Ustaz. Selanjutnya juga perbekalan lahiriah dulu kita buat. Persiapan lahiriah ini yang perlu dibawa adalah pakaian, karena kita yang grup 25 Desember kurang lebih 13 hari dengan perjalanan, itu minimal hitungannya separuh perjalanan. Kalau 13 hari mungkin 6-7 baju yang dibawa. Kalau yang 9 hari paketnya itu 3-4 baju yang dibawa. Gak usah 1 lemari yang dibawa, penuh kopernya nanti. Pokoknya untuk yang pokoknya yang bikin Bunda paling cantik pakaiannya, oke? Itu yang pertama. Bapak-bapak juga gitu. Yang kedua, jangan lupa bawa kacamata hitam. Karena foto-foto kita di sana. Dia tambah muda lagi. Gitu. Ngambil kenang-kenangan loh. Kita belum tentu bisa datang kembali di berikutnya, tapi walau kita minta dengan Allah agar supaya bisa pulang kembali. Jadi kita akan ambil kenangan juga di sana. Selanjutnya adalah persiapan lahiriahnya. Selain pakaian, kedua obat-obatan. Obat-obatan, ada obat dokter, jangan lupa dibawa. Karena obat di sana ada, tapi harganya mahal. Bawa aja dari sini, persiapkan. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat. Kalau doa Ustaz seperti itu. Terus yang ketiga, makanan yang perlu dibawa. Yang hobi ngemil, hobi cemilan, bawa. Bawa aja, nggak apa-apa. Di sana ada jualan, tapi beda juga rasanya. Selera ini dia nggak bisa dibohongin. Selera cita rasa Indonesia nggak ada duanya, Pak. Betul. Bapak tahu nggak paling enak pengalaman Ustaz selama berkali-kali umroh, paling enak makan mie Indomie kari ayam. Iya, betul. Cita rasa Nusantara selera Indonesia. Kita dah sering makan nasi kambing, makan nasi ini, makan nasi Arab. Ujung-ujung dengan moto itu kami di kamar masak mie. Nah, jadi ayah bunda, kalau hobi makan mie, jangan lupa dibawa. Karena mie mahal di sana, pok mie di sana itu 45.000. Pok mie, kita beli pok mie 10 real, 45.000. Sakit hati gitu, biasa beli di 85.000 cuma 5.000, 7.000 paling. Nah, bawa bunda, masukin dalam koper besar, oke? Terus di koper besar, yang bawa gunting, yang bawa sajam, bukan nak bala dah ini ya. Gunting sajam itu nak halun, masukkan di koper besar, oke? Nah, kalau power bank, masukkan di tas kecil, nanti di kabin. Selanjutnya kuota umroh, supaya bisa Bapak Ibu komunikasi di sana. Selama di sana di Mekah Madinah bisa komunikasi. Beli paket umroh. Yang nggak bawa handphone segera nanti laporan dengan Ustaz supaya bisa dikondisikan. Syukur-syukur bisa bawa handphone supaya bisa komunikasi sekaligus bisa dokumentasi. Di sana juga peringatannya sekarang yang terbaru, kita tidak boleh live, ditangkap sama polisi Saudi. Jadi foto aja dari situ. Ya, jangan juga terlalu jauh. Itu persiapan yang lahiriah, obat-obatan, pakaian,
pakai sepatu yang ringan-ringan saja, pakai sandal bawa saja, nggak apa-apa. Secukupnya, kalau perlu pakai nanti beli lagi di sana. Ya Bu ya, supaya ada kenang-kenangan. Ini baju Arab, ini baju Mekah, ini baju Madinah. Selanjutnya persiapan yang harus dia siapkan yang lebih penting sebenarnya persiapan rohani ya. Karena kita akan menghadap orang yang paling agung dan paling mulia di kota Madinah yang pernah menawan satu dunia. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullahnya yang rendah. Rasulullah kata, siapa yang menziarahiku setelah ketiadaanku, sama dia menziarahi aku seperti aku masih hidup. Tidaknya Rasulullah berkata, aku masih hidup, kalian tidak usah susah. Cuman jasa Rasulullah sudah dikubur, tapi kerasulan Rasulullah, ruhnya Rasulullah itu dia tidak akan mati. Kan manusia diciptakan lahir batin, jasad dan ruh kan? Jasadnya dikubur, tapi ruhnya beliau tapi. Nanti kita rasakan sendiri di kota Madinah. Persiapan untuk rohaniah kita mulai dari sekarang dua yang dianjurkan. Yang pertama, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa masa lalu yang pernah kita buat. Kita ini banyak dosa betul, makanya kita harus mempersiapkan itu. Oke? Dosa pertama mungkin dari balik, kita pernah buat dosa di masa lalu, pernah bantah orang tua, pernah bergaduh dengan saudara, tak sengaja mungkin kemakan hak orang. Nah, ingat-ingatlah dulu. Mulai dari sekolah muda dulu, makan PMP 5, ngaku 3. Minta ampun kita dengan Allah. Dosa itu yang harus kita taubatkan. Nah, selanjutnya persiapan kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun segala dosa dimulai dari sekarang. Sebelum kemuncak istighfar atau kemuncak taubat itu nanti di kota suci Madinah dan Mekah. Yang selanjutnya kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kepada Rasulullah hanya untuk mempermudah jalan supaya kita dimudahkan selama perjalanan. Silakan masuk ke. Oke. Ya apa-apa. Silakan Ustaz. Ke dalam ya. Ini tolong yang di DW nomor dulu. Silakan Ustaz. Hari ini ayah bunda luar biasa ramai orang yang manasik umroh. Di sini juga kita diperlihatkan oleh Allah bahwa nanti di Madinah dan Mekah lebih ramai lagi. Ayah bunda pada saat di Madinah dan Mekah jangan lepas dari atribut yang sudah disiapkan oleh travel. Yang pertama ID card, yang kedua nanti ada SAL. Nah, pakai itu jangan lepas, karena itulah tanda kita. Karena kalau sudah ramai kayak gini putih-putih, itu udah gak ketahuan lagi. Ibu-ibu yang cantik udah gak kelihatan lagi, sama semua gitu. Apalagi di kota suci, gak ada yang tua-tua pun nampak muda kalau bisa. Sama seperti kita di surga kan, kata Rasulullah, nggak ada orang tua di surga, semua muda-muda. Karena pada semangat, pada ceria semua insya Allah. Persiapan rohaniah yang kedua, kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ayo kita mulai dulu, kita salawatan dulu. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bismillah wa min hadi Rasulillah.
suka, supaya yang penting kalau selawatan itu kita bisa ada terasa getaran hati kita. Kalau perlu nangis-nangis pun, karena nangis itu keluarnya air mata responnya ruh kita. Pernah nggak selawatan sampai nangis? Cari yang rasa seperti itu lagi ya, supaya kita bisa terhubung hati kita dengan orang-orang pencinta dan perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya silakan, nggak apa-apa pun. Nanti kami sebentar lagi sana juga. Silakan masuk. Luar biasa ramai. Alhamdulillah. Setelah itu ayah bunda, setelah salawatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita akan berziarah ke kota Nabi. Kita akan melihat sejarah yang perlu dibuka, diungkai, supaya kita pahami, supaya kita tambah cinta dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya persiapan setelah yang rohaniyah. Yang pertama adalah istighfar, yang kedua adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita memantaskan diri untuk menjadi tamu Allah dan jadi tamu Nabi. Pak, kalau Bapak di ruangan ini diundang sekarang oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, difasilitasi segala ongkos kira-kira nanti, pengen nanti macam mana perasaan Bapak dipanggil Bapak Presiden Prabowo Subianto? Ada rasa bangga ya? Itu baru Presiden yang manggil. Ini yang manggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang manggil di kota suci Mekah untuk hadir hamba-hamba kata Allah, supaya betul pengakuan hamba Allah dan pengakuan umat Nabi Muhammad kita dapatkan nanti di kota suci Mekah dan Madinah. Siap? Oke. Sebelum kita akan berjalan melihat suasana tawaf dan sa'i, Ustaz akan memberitahukan sebentar. Kakak, yang tim Syiah tolong jangan lupa difoto ya, kenang-kenangan. Ayah bundaku, sebelum kita masuk pelaksanaan umroh itu dia memiliki syarat dan rukun. Syaratnya insya Allah ayah bunda cukup. Yang terutama istiqomah. Istiqomah ini dicukupkan, segala keperluan dimudahkan untuk bisa sampai ke tanah suci. Yang kedua, dia memiliki akal yang sehat dan waras. Semuanya kayaknya waras semua kan? Gak mungkin gak waras kalau sampai sini. Yang ketiga, yang ketiga itu sebenarnya disehatkan keperluan segala sesuatunya. Selanjutnya yang sudah setelah syarat ada rukun. Rukun umroh itu ada 5. Ingat ini ya. Rukun umroh ada 5. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib, tidak boleh terbalik. Oke? Tidak boleh terbalik. Setelah itu kita akan memakai pakaian ihram, belajar pakaian ihram, pakaian sesungguhnya seorang hamba Allah. Melepaskan seluruh pakaian dunia, seluruh pakaian kemuliaan, seluruh pakaian jabatan, semua tidak dipakai di sisi Allah, tapi dipakai pada saat menghadap Allah adalah pakaian seorang hamba yang diterima. Itu pakaian lahiriahnya. Pakaian rohaniahnya adalah apa itu? Rasa kehambaan, rasa kurang, rasa cemas, rasa berdosa. Itulah rasa yang harus dipakai oleh seorang hamba. Kita sudah tidak boleh lagi merasa kita yang hebat, kita yang mulia, kita yang suci, kita yang paling tinggi, kita yang berilmu, kita yang paling pintar. Semua itu kita lepaskan dulu. Inilah simbol dari pakaian ihram. Hanya 2 kain putih yang mengingatkan akan kematian. Bagi bapak-bapak 2 kain, bagi ibu-ibu dari ujung rambut menutup kepala hingga ujung kaki. Yang hanya boleh terlihat muka dan telapak tangan. Oke? Untuk yang bapak-bapak 2 kain helai ini Ustaz contohkan
sederhana tapi bisa buka di YouTube sekarang mudah. Ini dua nih. Kita pada saat pakainya daleman pakai dulu ya Pak ya. Jangan langsung dibuka semua. Tahu nanti pakai dulu nanti baru buka daleman. Ini ujung. Mudah ujung ini ditekan di bawah ketiak, dijepit Pak. Nah, kenceng nih ya. Dilipat ke dua dalam. Enak ya Bunda. Ya, ada ikat pinggangnya kan di koper, tinggal dipakai. Klik. Kalau ikat pinggangnya tidak muat, pakai ikat pinggang bapak yang ada yang muat. Ya, nggak apa-apa, boleh. Dipastikan kalau bapak-bapak harus di atas pusat. Sering di sana itu orang pakai ihram turun dari pusat. Nah, itu kena iya, kena kesalahan karena orang laki-laki antara pusat dan timur. Oke? Yang kedua nih, atas tutup. Yang pertama, yang kanan yang masukkan ke dalam selingkar, yang kirinya ke sini boleh. Ini yang paling aman. Paling aman, insya Allah gerak apapun dia nggak lepas. Nah, kalaupun gerakan kuku pun aman, insya Allah nggak lepas lagi. Karena kenapa harus nggak lepas? Kita tuh nggak pakai pakaian lain selain dua ini Pak. Kalau dia lepas, wow, gitu kan? Ada suara wow itu keluar, heboh nanti. Pastikan pakaian inilah yang harus kita pakai dan kita tidak boleh pakai apapun. Songkok nggak boleh, pakaian dalam nggak boleh, semua dilepas. Kecuali ibu-ibu, kalau ibu-ibu memang dipakai harus menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, hanya boleh terlihat muka dan telapak tangan. Siap? Alhamdulillah. Saat ini syarat yang pertama itu pada saat kita meletakkan niat nanti itu wajib di tempatnya. Namanya mikot. Kalau kita dari Madinah, kita akan bermikot di Bir Ali. Setelah itu kita diwajibkan berpakaian ihram sebelum kita memasang niat. Jadi hukumnya wajib sebelum kita memasang niat ini. Pakai pakaian ihram. Tidak sah orang pasang niat tidak pakai pakaian ihram. Jadi harus dipakai. Baru kita pergi ke Bir Ali, kita meletakkan niat dengan ucapan labbaik Allahumma. Ikuti Ustaz ya. Labbaik Allah umratan. Sengaja aku berniat umrah karena Allah. Itu mudah insyaallah. Setelah itu kita akan berjalan menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah, masuk dalam kemuncak manasik nanti. Karena kalau berangkat umroh dengan Ustaz, manasiknya 3 kali Pak. Manasik pertama di sini pembukaan, pemantapan manasik kedua nanti di kota Madinah, dan nanti kemuncak manasiknya di dalam perjalanan bus dari Madinah menuju Mekah. Disitulah kemuncak manasiknya. Apa arti manasik? Manasik itu adalah dampak tilas perjalanan Rasulullah SAW. Jadi memang kita perlu mengikuti jejaknya. Kalau mengikut sunnahnya naik onta lama. Sekarang ada bus, kita naik bus. Insya Allah nanti akan sempurnakan manasiknya. Siap? Sekarang ayah bunda kita akan bergeser melihat perjalanan. Setelah kita meletakkan niat, kita akan menuju Mekah. Nanti sampai Mekah masuk hotel, letakkan koper, ayah bunda Ustaz ajak makan dulu. Habis makan kita baru keluar dari hotel, janjian untuk pelaksanaan rukun yang kedua yaitu tawaf. Siap? Sekarang kita anggaplah keluar dari hotel, kita akan kumpul di depan hotel, nanti kita akan berjalan menuju ke masjid. Oke? Ayo silakan Anda.
Woi, Masya itu yang mulia ini berkah ini. Itu mantap. Ini siapa punya, Bang? Siapa punya? Kana. Holiday. Ini masih live nih. Live ya. Kita kumpul di sini dulu. Mantap, Bang. Udah letak di sini kumpulnya biar dingin. Cari di tempat yang sejuk. Silakan. Kita kumpul agar saja saat ini ayah bunda kita berkumpul di depan hotel nanti di Mekah sebelum kita menuju ke Masjidil Haram. Nah, suasananya akan lebih ramai hari ini karena semua di sana orang berebut-rebut untuk mendapatkan keridhaan Allah, ingin berebut-rebut mendapatkan ampunan Allah, berebut-rebut untuk mendapatkan cintanya Allah, berebut-rebut untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi biasanya Ustadz akan kumpulkan di depan hotel, dihitung nanti jumlahnya sudah cukup semua, baru kita jalan menuju Masjidil Haram supaya tidak ada yang tertinggal. Pastikan ayah bunda lengkap syaratnya, kumpul semua, ID card nanti dipakai, saldo dipakai, semua perlengkapan ihramnya dipakai. Kita setelah berkumpul dihitung, kita akan menuju ke Masjidil Haram. Siap? Anggap saja ya ini simulasi. Ya, Masjidil Haramnya jauh masih, tapi dekat di hati sudah. Oke? Kita jalan sambil talbiyah yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Iya. Jahra, ibu itu. Iya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Humma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لا شريك لك. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك اللهم لبيك. Labbaik la syarika laka labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك. Innal hamda إن الحمد wan ni'mata والنعمة laka wal mulk والملك la syarika lak. لا شريك لك. Ayah bunda, mulai besok latihan jalannya karena kita akan banyak jalan selama di kota suci Madinah maupun Mekah. Gajian jalan keliling Kabah Iwa misalnya. Jaga baring boleh, yang penting kita latihan kaki supaya nanti di Madinah Mekahnya lebih enak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة
panggilanmu, tiada sekutu untukmu. Segala puji dan kuasa milikmu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia, di hadapanmu yang maha esa, di hadapanmu kami bersujud. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bagaimana Bu rasanya jalan? Biasa kan? Jalan kalau sendiri-sendiri kan biasa. Kalau jalan rame-rame kan bangga ini. Ayo kita jalan yuk lagi. Silakan. Ayo Bunda. ظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد. ظالمين للظالمين وأخرنا من بين سالمين. Ayah Bunda, ini seolah-olah kita masuk di pelataran Masjidil Haram. Sebelum kita masuk ke dalam masjid, kita masuk di pelataran Masjidil Haram. Biasanya Ustaz akan kumpulkan kembali jemaahnya supaya semua jalan maju pun, maju silakan, maju silakan. Nanti di depan pintu gerbang Masjidil Haram kita akan baca doa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bissalam wa dakhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Balik ya. Ayo, Bapak Ibu silakan kita masuk ke dalam Masjidil Haram saja ya. Imam. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma inna nas'aluka
رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Balik ibu aja tadi. Balik. Terus snacknya dikasih dah. Hah? Tidak. Kita tak ada snack makan. Nah, jadi ini belum. Ya belum makan kita catering. Iya. Suruh melok nganter koper. Hah? Siapa melok? مع الأبرار يا عزيز يا غفار Saat ini ayah bunda kita lihatnya kosong, tapi nanti di sana semua orang ramai mengelilingi Ka'bah. Nah, di sini kita biasanya sama-sama nanti barisannya tetap disusun ibu-ibu di tengah yang terasa sudah tak muda lagi di depan. Bukan tua, tak ada yang tua, tak muda lagi, tak muda lagi di belakang di depan. Nanti yang bapak-bapaknya di kanan dan kiri mengapit kunci supaya yang perlu dijaga kan ini penyembuhannya. Oke, insyaallah mudah-mudahan kita pasang niat. Sengaja aku berniat 7 keliling tawaf karena Allah. Ayo kita jalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ayah bundaku, kita akan mengelilingi Ka'bah ini 7 putaran. Dimulai dari rukun yang pertama dinamakan dengan rukun Hajarul Aswad. Rukun Hajarul Aswad ini dia tandanya ada satu batu atau batu Hajar Aswad yang Allah turunkan dari surga. Nah, di sini orang di zaman Rasulullah punya, tapi Rasulullah tahu nanti umatnya akan ramai. Sunnah yang pertama Rasulullah mencium Ka'bah. Dia cuma sunnah, bukan wajib. Nah, yang wajib itu cium pasangannya masing-masing di rumah. Nanti berebut-rebut cium Hajar Aswad. Yang di rumah nggak pernah dicium. Nah, ini hukumnya sunnah. Kalau sempat dicium-cium, kalau nggak sempat nggak usah. Apalagi ibu-ibu sekarang berhimpit-himpitan. Kita harus jaga aurat, kita harus jaga tubuh kan. Jangan sampai nanti tertarik auratnya terbuka, malah dosa besar di sana. Nah, terus Rasulullah mencium. Setelah itu sunnah kedua Rasulullah meletakkan tongkatnya, memulai tawafnya. Nah, nanti di akhir zaman Rasulullah tahu umat-umatnya akan datang, apalagi umatnya di tempat baru, khususnya yang diundang melalui travel sama travel Sahira nanti diundang datang. Rasulullah mengajarkan beristilam. Istilam itu ayah bunda melihat Hajar Aswadnya, angkat tangannya, terus melihat Hajar Aswadnya. Ini contoh ya. Nih, kita pandangan kita ke Hajar Aswad. Pandangan ini adalah satu tanda penghormatan. Macam kita ketemu wong, kita ngobrol dengan wong, tapi penglihatannya noleh ke sana, tidak nyinggung. Macam tak hormat orang ini kan? Nah, gitulah tanda penghormatan kita. Muka lihat ke Hajar Aswad, angkat tangannya. Silakan angkat tangannya. Angkat tangan, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Selanjutnya dikecup pundak. Ini tanda kita cium. Seolah-olah kita megang dan kita mencium.
Itu sunnah yang ketiga. Terus kita melangkah, langkahnya kaki kanan. Siap? Yang perlu diingat di dalam tawaf ini ayah bunda bahu kiri ini harus tetap menghadap Ka'bah nih kayak gini. Gak boleh berputar. Kalau berputar itu hitungan pertama gagal. Gak boleh belok. Nah, biasanya bapak-bapak suka kehilangan pacarnya kan? Bapak-bapak yang cari istrinya. Bapak-bapak ingin cari istri noleh aja Pak. Jangan berputar. Oke? Kalau dia berputar ngulang lagi. Itu kita akan mulai. Ayo silahkan maju. Dekat anak ya. Dekat antum. Live. Oke, sampai di sini di baris. Selanjutnya kita mengangkat tangan dan kita setelah itu memulai tawafnya dan baca doanya. Ayah bunda sudah hafal yang di buku doa. Bacaannya. Gimana ini? Banyak. Tidak ada hafal-hafal. Sudah. Bun, kalau tidak hafal-hafal tidak usah dia kali. Nabi pada saat kita memulai tawaf bacaannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kelewatan kalau udah hafal ya. Kalau udah baca macam itu cukup Allah. Kalau udah baca Allah udah tinggal deh, dosa belok. Ya, balik Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ayah bunda pada saat nanti tawaf akan ramai orang, jangan sampai terlepas. Yang belakang pegang pundak depan. Yang belakang pegang pundak depan supaya dia tidak terlepas. Yang kanan kirinya ngunci sakit. Oke? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. شقاوك والنار لا إله إلا الله والملك الحق المبين صادق الوعد الأمين. Ayah bunda, nanti kita akan memutari 4 sudut Ka'bah ini. Nanti akan ketemu di utara seperti ini. Ini namanya Jadi foto mereka tuh ayo kita masuk ke apa-apa. akuisisinya tuh pas. Kalau masuk di sana susah bun, harus ngantri. Kalau masuk di sini mudah. Tidak apa-apa masuk dulu. Masya Allah. Supaya minimal ayah sudah tahu. Nanti kalau bisa masuk tapi harus ngantri. Kalau mau ngantri masuk Hijr Ismail di hari kedua atau hari ketiga pada saat jadwal travel lagi kosong. Ayah bunda nanti ikut ngantri masuk sholat di Hijr Ismail. Apa fadilahnya? Fadilah sholat di Hijr Ismail itu istri Rasulullah Sayyidatina Aisyah. Amin. Barokah. Ini handphone jariah. Ibunda Sayyidatina Aisyah ini istri Rasulullah yang muda yang paling muda. Beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bawalah aku sholat di dalam Ka'bah. Begitu bawa oleh Rasulullah ke Hijr Ismail. Karena kata Sayyidatina Aisyah, aku tidak pernah sholat dalam Ka'bah. Rasulullah ajak dia ke sini.
Dan Rasulullah berkata, siapa yang sholat di dalam hijir Ismail sama seperti dia sholat di dalam Ka'bah. Masya Allah. Sholat di dalam Ka'bah itu apa kemudian? Kalau sudah di dalam Ka'bah, dia tembus semua. Makanya kalau doa hati-hati. Jangan, pokoknya kalau doa baik-baik, kabul. Kalau nggak ada hijab tuh kabul. Minta harim lagi. Yang bahaya. Duluran kita hatinya ya Allah. Dibantu-bantu orang lain. Ada yang kadang-kadang kesel, ya Allah Tuhan ketangguh. Ada yang kadang-kadang mati lagi ya Allah, mati lagi. Tak boleh pun, tak boleh. Doanya yang bagus-bagus, yang baik-baik. Kalau minta Ya dua Allah, kan? muliakanlah dia, panjangkanlah umurnya, sehatkan, lancarkan rezekinya, jadikan dia orang baik. Itu doa ya. Oke, ini dalam uji Ismail ya. Sekarang kita akan jalan lagi di putaran pertama dulu ya. Ayo Bud, silakan. Mengikuti punya ada lah. Sampai kita borong. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ayat bunda, Ka'bah itu ada empat rukun, empat sudut. Rukun pertama Hajar Aswad tempat kita start. Rukun yang sebelah sana itu rukun Iraki, yang sudut sana rukun Syam, sebelah sini rukun Yaman. Di antara empat sudut itu mengarah dari seluruh penjuru dunia, karena Ka'bah itu pusatnya dunia. Kita datang dari arah mana? Kita datang dari tempat yang paling aman dan merdeka, aman damai Indonesia, dari rukun Hajar Aswad yang selalu dicium-cium. Rukun Irak sekarang sedang berperang. Rukun Sam, Syria, Sam, Palestina sedang berperang. Rukun Yaman sedang berperang. Makanya kita banyak bersyukur kepada Allah. Kita dari negeri timur jauh Indonesia direzekikan oleh Allah untuk menjadi tamu Allah tamu lagi. Di rukun Yamani ini kita disunahkan untuk mengangkat tangan, beristilah tapi tanpa kecukupan. Bismillahi Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dari rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad disunahkan oleh Rasulullah membaca doa satu jagat. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Angkat tangannya, kita sudah sampai satu putaran. Di putaran pertama nanti akan kita putaran kedua. Di masuk putaran kedua kita istilah lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Kita melangkah, kita melanjutkan putaran kedua sampai putaran ketiga. Ayah bunda nak keliling. Kalau kita bilang kita di sini. Cukup ya. Nanti kita keliling sampai kita sampai batasannya rukun Hajar Aswad. Setelah itu dan sujud di tempat Allah yang boleh tawaf boleh tapi boleh kurang. Oh, caknya Pak Presiden ini lagi. Kenapa kondisi ini ada pusat lagi? Begitu juga kalau kurang, oblak dia. Bukan lah.
paling bagus 7 Itu kamera. Kenapa angka 7? Itu ada rahasia nanti akan kita bongkar di pembicara panas. Siap? Ayo kita jalan. Nanti silakan ayah bunda setelah tawaf tujuh keliling kita akan sholat di belakang multazam disunahkan oleh baginda Nabi di belakang multazam di belakang makom Ibrahim. Ini makom Ibrahim. Nanti makom Ibrahim di sana ayah bunda lebih bagus dari ini. Ini kalau contoh ini pacak digeser-geser. Kalau yang di Mekah tak pacak digeser. Ini makom Ibrahim tak cukup mas. Disunahkan kita sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Maksudnya apa? Sholatlah seperti Nabi Ibrahim itu mengajarkan sholat khusyuk. Jangan sampai sudah sampai di Mekah kita tidak khusyuk sholat. Nah, sholat Allahu Akbar. Jemuran belum diangkat, masakan lumpur di utara. Ibu-ibu, bapak-bapak sama main. Bapak-bapak nak kunci motor kan? Kita masih di situ. Di luar motor Mekah. Terbayang-bayang. Apalagi di Mekah, di Mekah. Allahu Akbar. Siapa yang pemandu? Kawan saya. Kita belajar khusyuk tu. Khusyuk tu belajar dilatih. Solatlah khusyuk di belakang makom Ibrahim 2 rakaat. Sunnah. Niatnya sengaja aku solat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Di belakang makom Ibrahim di hadapan multazam. Multazam itu ayah bunda antara pintu Ka'bah, pintu Mas dan Hajar Aswad itu namanya multazam. Di multazam ini ada 70.000 malaikat yang mengaminkan doa siapapun yang meminta. Itu ditugaskan oleh Allah. Makanya Ustaz bilang siapkan doa terbaik. Okey? Doa terbaik itu minta akhirat, minta iman, minta hidayah, minta selamat nanti di yaumul akhir. Itulah yang paling mahal, mati husnul khatimah, lapangan kubur, terang-terang. Kalau dunia jangan di depan Ka'bah. Nanti dunia kita akan jalan. Yuk, kita masuk yuk. Ayo. Udah bang ya? Anggap saja kita sudah tujuh keliling ya. Anggap saja kita sudah salat sunnah ya. Setelah salat sunnah kita disunahkan meminum air zam-zam. Coba tolong buku dulu di persilakan. Bagus ini. Ayo. Ayo sini pun. Ayah muda dari setelah tawaf, setelah sholat sunnah 2 rakaat, setelah minum air zam-zam, kita akan jalan ke Bukit Sofa. Yuk silakan masuk sini. Bukit Sofa antara Bukit Sofa dan Marwah. Perjalanan menapaki Bunda Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota suci, kota Al-Mukarramah, di sebuah lembah bernama Lembah Makkah. Disitulah diletakkan Siti Hajar. Pada saat itu belum ada orang sama sekali. Kering kerontang, panas jazirah Arab, panas banget. Hanya berbekalkan beberapa biji kurma dan 1 teko air. Teko air. Habislah bekalan, suami Nabi Siti Hajar, Nabi Ibrahim pun berpulang ini. Itu tega sejarahnya. Pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Siti Hajar itu menangis saja. Tidak tega saja, tapi karena ini perintah Allah akhirnya menjadi jalan. Apakah di saat itu Ibunda Siti Hajar kecewa dengan Nabi Ibrahim, marah dengan Nabi Ibrahim? Tidak. Di saat itu Ibunda Siti Hajar adalah mendapatkan satu sifat yang harus kita pelajari. Sifat apa itu? Sifat redho dengan ketentuan Allah. Redho ketentuan Allah. Sifat terima apapun yang Allah jadikan itu. Tidak boleh marah, tidak boleh ribut, tidak boleh cerai.
terima dia rela. Kalau orang rela, terima sudah tak ada apa-apa. Tidak. Di sinilah kita diajarkan. Setelah itu, habiskan Ibunda Siti Hajar naik ke Bukit Sofa. Bukit Sofa ini, nak Ibunda Siti Hajar meminta kepada Allah dengan bacaan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Ini mengajarkan kita bahwa meminta sebaik-baik meminta hanya kepada Allah. Mintalah kepada Allah, karena Allah lah yang menjadikan alam semesta, Allah yang menjadikan segala sesuatunya, Allah yang menguruskan segala sesuatunya. Kita akhirnya setelah bertakbir, Ibunda Siti Hajar melihat di Bukit Marwah di arah sana. Di sini Bukit Sofa, di sana Bukit Marwah. Dilihat seperti ada fata morgana. Fata morgana ini seperti ada bayangan air. Bapak Ibu pernah kalau keluar kota di asal tak ada uap. Itulah fata morgana. Berlalu Ibunda Siti Hajar menuju Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah ternyata enggak. Apakah beliau kecewa? Tidak. Beliau bertakbir lagi sekuat-kuatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, Kau Maha Besar, Kau Maha Agung, Kau Maha Suci, Allah. Tak mungkin Kau menzalimi hamba. Yang memberikan nikmat itu adalah Engkau. Itulah permintaan Ibunda Siti Hajar mengajarkan kita apa yang dipinta pada saat itu. Beliau haus, anak kecilnya Nabi Ismail menangis. Artinya beliau perlu makanan. Betul? Makanan, minuman ini perkara dunia atau perkara akhirat? Perkara dunia. Disinilah pesan tersirat. Kalau engkau ingin meminta perkara dunia, mintalah di Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Jangan di depan Ka'bah. Kalau di depan Ka'bah minta yang mahal-mahal. Apa? Selamat di akhirat, berjumpa dengan Rasulullah yang milik syafa'at, dibantu oleh Allah untuk menyeberangkan siratal mustaqim. Minta yang bagus-bagus di depan Ka'bah, minta perkara akhirat. Karena akhirat itu kekal abadi. Tapi kalau perkara dunia, minta lagi di Sofa dan Marwah. Ya Allah Tuhan, anak aku belum lulus sekolah, ya Allah sukseskanlah ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang kaya yang bermurah, orang-orang hebat. Minta lagi dia. Kita masih banyak keperluan kan? Mungkin ya Allah Tuhan, hutang aku belum lunas ya Allah. Tolong ya Allah. Mungkin pecah nyong kayu bersih bicara. Ya, minta di Sofa dan Marwah. Oke, kita jalan. Bacaannya sama aja. Ayo sama-sama saja. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallah. Bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Aliyyil Azim. Ayah bunda, Bukit Sofa dan Marwah ini lebar yang aslinya kurang lebih 5 kali lipat lebarnya. Nanti ayah bunda bisa menikmati. Dan alhamdulillahnya Bukit Sofa dan Marwah saat ini sudah jadi bagus, ruangannya sudah asli. Tapi kalau aslinya dulu, Ibunda Siti Hajar dan Bukit Sofa ke Marwah itu dia turun naik. Kalau sekarang sudah dibuatkan oleh Kerajaan Arab Saudi.
Terus kita sudah asing, sudah dingin, sudah rame-rame. Nah, saat itu si ibu dah Siti Hajar. Begitu panasnya suasana, panas Jazirah Arab kalau dijemur sendal suami, lenting sudah keluar, saking panasnya. Nah, di situ kesusahan Bunda Siti Hajar, dia berlari dari Bukit Sofa dan Marwah sambil melihat anaknya Nabi Ismail kecil dia letakkan di dekat Ka'bah. Nah, nanti ada lampu hijau seperti ini adalah tempat Ibunda Siti Hajar menoleh ke anaknya yang kecil, takut-takut diterkam binatang buas, harimau dan serigala dan ular. Nah, dia sambil menoleh ke kiri dengan membaca doa. Jadi doa ini boleh dihafalkan dari dulu, bagus untuk kita. Doa meminta kebaikan. Rabbil fir, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawwaz, amma ta'lam. Innaka ta'lam ma la na'lam. Innaka antallahu a'azzul akram. Itu doa yang diminta kemudahan dalam segala hal. Kita mungkin dalam kehidupan ini sering menemukan kejanggalan-kejanggalan atau kesulitan-kesulitan betul dalam kehidupan, dalam mencari rezeki, dalam mendidik anak, macam-macam lah dalam kerjaan. Baca doa itu supaya Allah mudahkan semua. Okey. Di sini juga disunahkan untuk berlari-lari kecil bagi laki-laki. Kalau ibu-ibu cukup jalan cepat, tapi bagi laki-laki berlari-lari kecil. Ayo silakan. Rabbil fir, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawwaz, Sofa dan Marwah ini kalau ditawaf tadi kita semua harus dalam keadaan berwudu, dia tidak boleh batal. Kalau batal, ayah bunda harus keluar ambil wudu. Cuman gak enak ya, ayah bunda terpisah dengan rombongan. Makanya dipastikan sebelum kita tawaf nanti kita wudu dulu dan kita berdoa, ya Allah Tuhan, cukupkan suci itu 7 keliling untuk tawaf. Cukupkan wuduku agar aku bisa keliling 7 tawaf. Keliling 7 kali dalam tawaf. Itu kita minta. Tapi kalau di sa'i, Sofa dan Marwah, ayah bunda boleh batal. Batal misalnya betul tidak apa-apa. Tapi jangan di tawaf. Kalau tawaf harus wudu. Ya, itu ragu-ragu. Itu setan di Mekah itu lagi terpun oleh setan Fir'aun. Tolonglah, aku tidak sanggup lagi muda bapak ibu. Masih tiga dia umur. Tolong kamu bawa dari sana. Setan itu semua tadi kita pun. Dia ganggu. Jadi kalau ibu ragu-ragu, was-was itulah kerja setan. Kita menghilangkan was-was, ingatlah 3 besar-besar. 1, kalau tidak terdengar suaranya, kan terdengar, betul berarti. Yang kedua, dia tidak tercium aroma, tak ganti aroma, aman. Yang ketiga, rasanya keluar dari belakang. Nah, kalau 3 itu tidak ganti aman. Tapi kalau ada 3 tu, jangan pura-pura tak tahu. Tidak sah kita tawafnya. Kalau kita datang dari Palembang, tidak sah tawafnya. Sayang kan? Nah, pastikan saat tawaf keliling harus dalam keadaan berwudu. Siap? Ya. Setelah itu, kayaknya dengan suara langsung enak. Udah itu tawaf sa'i. Ibu kalau di sini tentu tidak apa-apa, aman, boleh terus sa'i. Okey? Tapi di sa'i ini perjalanan yang cukup jauh.
Sa'i ini kurang lebih 3,5 kilo sampai 4 kilo jalan. Makanya Ustaz bilang tadi, mulai latihan kaki, besok jalan, kalau perlu ke Kambang Iwak jalan, ya, supaya terbiasa kita jalan. Okey, kita ni kan mau Palembang. Keluar dari rumah naik mobil, naik motor, masuk kantor, masuk warung, masuk toko, duduk. Sudah keluar lagi, masuk mobil, masuk motor lagi, naik motor lagi, sampai ke rumah. Kapan jalannya? Di sana di Mekah Madinah kita jalan gerak. Kadang-kadang berkeringat nanti kita. Okey? Jadi harus latihan jalan ya. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nanti di sana boleh baca doa apapun. Yang pasti yang baik-baik, ayah bunda yang punya doa meminta untuk urusan dunia, di sinilah. Di tempat panjang ini Allah siapkan urusan dunia. Ya Allah Tuhan, tolong ya Allah jadikan aku orang sukses ya Allah. Rizkiku lancar ya Allah. Rizkiku tambah besar ya Allah. Amanahku lunas ya Allah. Rumah cicilan lunas ya Allah. Mobil ya Allah Tuhan, tolong sembuhkanlah sakit penyakit ya Allah. Kaki kami ya Allah dah hilang-hilang ya Allah. Mintalah doa, kan dunia tu. Tapi kalau seandainya ini adalah penghapusan dosa ya Allah, jadikanlah kami orang yang sabar. Gitu Bun ya. Karena penyakit itu Allah datangkan sebagai penghapusan dosa. Kedua untuk mengangkat derajat, untuk supaya ayah bunda dapat pahala sabar. Okey. Kita akan naik ke Bukit Marwah. Kita akan membaca doa seperti biasa, doa yang sama. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi يتوفى ومن تتوى خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة من شعائر الله حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Inna sofa wal marwata, bukit sofa dan marwah tanda bukti syiar Allah. Allah bersyiar menyuruh orang datang naik bukit sofa. Allah mensyiarkan, Allah memberitahukan kepada kita bahawa kita dapatkanlah kemuliaan dan keberkahan dengan memuji Allah agar seluruh urusan perkara yang Bapak Ibu perlukan, kita semua perlukan, Allah akan cukup. Setelah Bukit Sofa 7 kali, dari sana dihitung ke sini sekali, balik ke Sofa 2 kali, balik lagi sini 3 kali, balik sana 4 kali, balik sini 5 kali, balik sana 6 kali, balik ke sini 7 kali. 7 kali Sofa Marwah. Kalau Bapak Ibu nanti wajib tu kurang tak boleh, bagus-bagusnya cukup. Ya, cukup 7 mengajarkan kita tidak boleh putus asa dengan macam-macam. Kalau begitu buka usaha, sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali jadi dapat. Biasanya kayak gitu. Yalah kita kan. Kita dengan Allah tak putus asa dengan rahmat Allah. Allah tu Dia Maha Sempurna. Allah sedang mempersiapkan yang terbaik.
Tujukan kita berusaha lah tujukan. Dapat tak yang punya sofa Marwah? Ternyata tidak ya. Rezekinya dapat dari kaki kecil Nabi Ismail. Nabi Ismail menangis. Setelah itu keluar mata air di kaki kecil Nabi Ismail, dikumpulkan oleh Siti Hajar Zam-Zam. Dan Zam-Zam itulah Rasulullah kata makanan dan obat terbaik. Zam-Zam bukan minum, tapi makanan dan obat terbaik yang menyehatkan, yang menyegarkan. Sampai sekarang tak habis-habis. Di bawah Masjidil Haram ada lautan Zam-Zam. Beratus tahun, mungkin dah beribu tahun, ada Zam-Zam di situ, tak pernah habis. Orang datang lembek, balik dari haji, bawa balik, minum sana puas-puas, tidak pernah habis. Itulah satu kemuliaan. Kalau kita bersungguh-sungguh ingin mendapatkan rahmat Allah, ampunan kasih sayang Allah, insya Allah rezeki bapak ibu tidak putus-putus. Yalah, ya. Kalau tidak putus-putus, umrah terus atau haji terus? Siap? Siap. Biar ada rezeki kaki kita Ustaz tak bangun rumah dulu. Kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diajarkan seperti itu. Okey? Ini kita akan balik lagi ke Bukit Sofa. Di sini pun sama, Ibunda Siti Hajar mengucapkan takbir sekuat-kuatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallah. Subhanallah. Bukratan wa asila. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib ayyat tawafa wa man tatawwa'a Man tatawwa khairan fa inna Allaha zakirun alim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. min sakhatika wan nar. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya Ghafurur Rahim. Rabbil fir
Alhamdulillah. Dan sudah ini ke sofa 2 kali. Cukup lah ya, cukup bagi pertemuan. Dah 9 kali ni. Lalu di sana ada asyik ini. Ada kita beli ke? Ini dah. Berfoto ya, Bang? Ini live. Boleh. Sampai sudah selesai, anggap saja kita dah bukit sofa dan Foto, Kak. anggap saja kita berhenti di Bukit Marwah. Karena saya mulai di sofa, berhenti di Bukit Marwah. Ji, foto Ji, foto. Foto ya? Ini sadar kamera soalnya. Belakang kelihatan tak? Yang bapak-bapak ngerasa bapak-bapak duduk di depan. Yang ngerasa bapak-bapak duduk di depan. Yang kelihatan. Ini sesi foto bersama setelah rangkaian sa'i. Angkat jempolnya. Oke, angkat kakinya. Bentar. DNW berkah bahagia. Siapa kita? DNW berkah bahagia. Takbir. Saya sudah setelah di Bukit Marwah kita selesai mengucapkan syukur kepada Allah. Selesai rangkaian umroh kita itu, yang pertama niat di tempat miqat dalam keadaan berihram, yang kedua tawaf, yang ketiganya sa'i, yang keempat kita harus tahallul, potong botak. Semua bapak minimal 3 helai rambut. Potong dulu 3 helai rambut, kaki kalau umroh kedua baru botakin. Ya, ibu-ibu jangan dibotakin, bahaya. Tahallul juga ibu-ibu nanti masukkan gunting dari jilbab, jangan dibuka kayak ini, Bu. Bahaya, bayar gamnya nanti kan. Masukkan gunting, potong 3 helai minimal. Ya, 3 helai rambut itu udah tahallul. Selesai rukunnya. Niat tawaf sa'i tahallul. Yang kelima tidak boleh terbalik. Okey. Sa'i dulu baru tawaf, tak boleh, tak sah. Dia harus niat di tempat miqat, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, yang keempatnya tahallul, yang kelima selesai. Sama seperti kita hari ini, kita sudah tinggal tahallul. Anggap saja kita sudah tahallul ni, dah potong. Tahallul itu adalah simbol. Sebenarnya kenapa harus rambut yang dipotong, tak bulu kaki? Ya kan? Kumis. Enggak kumis misalnya. Rambut yang diambil. Karena rambut ni dia sebuah mahkota, Bunda. Orang tu kalau punya rambut tu dia mahkota. Jadi mahkota mau enggak kata Allah, kalau kau korbankan sedikit mahkotamu. Itulah tahallul. Itu rambut. Tapi sebagusnya mau enggak kalian korbankan sedikit mahkota. Untuk apa? Untuk sedekah, untuk infak, untuk zakat, keluarkan. Kita bisa pergi haji, bisa pergi umrah. Alhamdulillah, saudara kita sedang terzalimi di tanah Palestina. Masih perlu orang-orang kita bantu. Masih ada tetangga-tetangga kita miskin. Tahallulkan harta. Potong lagi. Biarkan mereka bahagia, senang. Mereka tak banyak juga mereka dapat. Karena kita bagi sedikit. Kecuali ibu sedekahnya 1 miliar. Amin. Mau sedekah 1 miliar? Ada duitnya? Ada. Kita doa ya. Nanti ada kesempatan insya-Allah kita sedekah 1 miliar. Okey? Kita baca doa penutup. Mudah-mudahan ayah bunda semua diberkahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Amin. Kami berkumpul di sini telah melaksanakan manasik umrah. Amin. Alhamdulillah kau rezekikan badan kami sehat. Amin. Kami minta kepadamu kesehatan selama di perjalanan di tanah suci. Amin. Hingga pulang kembali ya Allah dalam keadaan bahagia. Amin. Ya Allah Tuhan, anugerahkanlah kemudahan dalam perjalanan kami nanti. Amin. Ya Allah Tuhan, anugerahkanlah iman, Islam pada hati kami, pada jiwa kami ya Allah. Amin. Ya Allah Tuhan, lahirkanlah
buah-buah dari akhlakul karimah, buah-buah dari ibadah yang akan melahirkan akhlakul karimah, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma ij'alha hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa zamban maghfura wa 'amalan salihan maqbulan. Allahumma ij'alha hajjan mabrura wa umratan mabrura wa umratan mabrura wa sya'yan mashkura wa zamban maghfura wa 'amalan salihan maqbulan. لن تبور يا عليم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم sehat bahagia sampai keberangkatan nanti. Amin. Sudah nanti selesai dari sa'i kita balik ke hotel pun boleh buka pakai ihramnya.